Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luman Hakim dari Prodi Manajemen kelas MJ102 dengan nomor induk mahasiswa 210201010178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek saya yang berjudulkan Optimalkan Google Classroom untuk media pembelajaran dengan mata kuliah ICT Literasi. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kemajuan teknologi di setiap tahunnya selalu membawa perkembangan yang sangat pesat baik di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Di Indonesia, di mana di dalam sektor pendidikan saat ini sudah begitu banyak siswa dan mahasiswa yang sudah mulai beralih ke dunia digital, sehingga hal tersebut dapat mengakses atau mencari informasi apapun yang mereka butuhkan melalui media pembelajaran online. Beberapa sekolah dan kampus yang ada di Indonesia juga sudah memulai sistem e-learning untuk memudahkan siswa dan mahasiswa dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas secara tepat dan efisien. Salah satu contoh dari sistem e-learning adalah Google Classroom, yang sudah mulai diterapkan oleh para dosen dan guru untuk mengajar dengan membuat kuis, soal, penilaian, dan juga untuk mengupload tugas. Dengan adanya media pembelajaran seperti Google Classroom, dapat membantu semua jajaran lembaga pendidikan dalam suatu kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan media online. Hal tersebut dikarenakan Google Classroom ini sudah selayaknya seperti pembelajaran dalam kelas, hanya saja bersifat virtual atau online. Pada saat masa COVID-19, penerapan Google Classroom sudah banyak diterapkan oleh para guru dan dosen. Karena pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengeluarkan surat edaran tentang adanya pembelajaran di rumah yang dilakukan secara daring untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa atau mahasiswa tanpa merasa terbebani dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Google Classroom ini pertama muncul atau dirilis pada tahun 2014 sebagai salah satu bagian dari Google Application for Education, karena aplikasi ini tidak berbayar atau gratis, yang telah disediakan sebagai alat untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Google Classroom ini merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru atau dosen serta siswa dan mahasiswa untuk saling terhubung dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang telah disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring. Pada Google Classroom ini juga terdapat fitur-fitur yang telah disediakan, diantaranya ialah fitur assessment atau pemberian tugas, kemudian fitur grading atau adanya proses pengukuran dengan menggunakan skema penilaian yang berbeda. Google Classroom ini juga didukung oleh Google Drive untuk menjaga komunikasi dari dua arah antara guru dan dosen serta siswa ataupun mahasiswa. Google Classroom ini juga sangat memudahkan guru atau dosen serta siswa dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih dalam, dan juga bisa meningkatkan komunikasi dengan siswa dan mahasiswa tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Output dan target capaian. Output dan target capaian dalam PPT ini adalah yang pertama, pembuatan artikel, kemudian terpublikasi di media online. Contohnya seperti Kompasiana dan lain-lain. Kemudian jadwal dari pembuatan PPT ini, dari pembuatan tugas proyek ini. Di bulan Oktober awal membahas isi proposal atau penentuan tema. Di bulan November yaitu penentuan nama kelompok dan pembagian tugas ke masing-masing anggota. Kemudian di bulan November juga mereview proposal dan membahas materi yang akan dikerjakan. Bulan selanjutnya yaitu Desember, upload tugas 1, kemudian pembuatan video UTS atau video editing, serta penguploadan UTS. Di bulan Februari, pembuatan output dan target capaian. Kemudian pembuatan video UAS atau video editing presentasi, upload UAS, serta finishing atau selesai. Kemudian output atau luaran artikel terpublish, yaitu optimalkan Google Classroom untuk media pembelajaran dengan disertakan link yang ada di dalam PPT ini merupakan artikel dari optimalkan Google Classroom untuk media pembelajaran. Berikutnya ini adalah merupakan bukti dari artikel tersebut yang sudah terpublish di Kompasiana. Berikut adalah isi dari artikel tersebut. Yang
yang isinya adalah di zaman modern saat ini, kemajuan teknologi selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk kemajuan teknologinya, dunia teknologi saat ini sangat diperlukan masyarakat umum baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dan sarana informasi. Namun yang dibahas dalam artikel ini adalah tentang penerapan dan manfaat kemajuan teknologi di bidang pendidikan, seperti contohnya penyediaan web atau aplikasi pembelajaran online bagi seluruh kalangan pelajar baik dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Salah satu contoh penyediaan web atau aplikasi pembelajaran online yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru atau dosen serta mahasiswa dan siswa untuk saling terhubung dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang telah disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga hal tersebut dapat memudahkan guru atau dosen dalam melakukan pengelolaan kelas serta meningkatkan komunikasi dengan siswa atau mahasiswa tanpa menggunakan alat tulis dan tatap muka secara langsung. Google Classroom ini sendiri pertama muncul atau dirilis pada tahun 2014 sebagai salah satu bagian dari Google Application for Education yang bersifat gratis dan sudah disediakan sebagai alat dengan tujuan membantu pelaksanaan pembelajaran. Beberapa kampus dan sekolah yang ada di Indonesia juga sudah ada yang mulai memakai aplikasi Google Classroom untuk memudahkan siswa dan mahasiswa dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas secara tepat dan efisien. Google Classroom ini juga dapat memberi keuntungan bagi sekolah atau kampus yang menerapkan sistem e-learning atau pembelajaran daring, terutama bagi guru atau dosen, karena dapat digunakan untuk mengajar dengan membuat kuis, penilaian soal, dan mengupload tugas. Pada saat masa COVID-19, aplikasi Google Classroom tersebut sudah banyak diterapkan oleh pihak kampus dan sekolah yang ada di Indonesia, karena mengingat pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengeluarkan surat edaran yang berisikan tentang adanya pembelajaran di rumah yang dilakukan secara daring, dengan menjelaskan bahwa pembelajaran daring ini dilaksanakan untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa ataupun mahasiswa tanpa sedikit pun merasa terbebani dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kelulusan maupun kenaikan kelas. Di dalam aplikasi Google Classroom ini juga terdapat fitur-fitur yang telah tersedia. Di antaranya adalah fitur pengukuran atau grading dengan menggunakan skema penilaian yang berbeda. Kemudian fitur pemberian tugas atau asesmen. Aplikasi ini juga didukung oleh Google Drive untuk menjaga komunikasi dari dua arah antara guru atau dosen serta siswa dan mahasiswa. Aplikasi Google Classroom juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang dapat memudahkan guru atau dosen serta siswa ataupun mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara lebih mendalam. Beberapa fungsi dan manfaatnya ialah menghemat tempat dan waktu bagi seorang guru atau dosen untuk dapat membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan pengelolaan kelas tanpa memakan banyak tempat dan secara fleksibel. Kelas juga dapat disiapkan dengan mudah. Seseorang guru atau dosen dapat menyiapkan kelasnya dalam melakukan pembelajaran di dalam sebuah kelas guna berbagi informasi seperti tugas, pengumuman, dan pertanyaan. Kemudian, keamanan yang terjamin dan terjangkau. Di dalam Google Classroom, untuk soal keamanannya sangat terjamin dikarenakan tidak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten atau data siswa untuk tujuan iklan, serta aplikasi tersebut sudah tersedia secara gratis. Selanjutnya yang terakhir ialah kesempurnaan dalam segi masukan dan komunikasi. Seorang siswa atau mahasiswa bisa berbagi materi antara satu sama lain serta dapat berinteraksi dalam aliran kelas melalui media email yang telah dikelola oleh guru atau dosen untuk dapat memulai diskusi kelas secara langsung. Di dalam aplikasi Google Classroom juga bisa melihat dengan cepat siapa saja yang belum dan sudah menyelesaikan tugas oleh seorang guru atau dosen, serta dapat langsung memberikan nilai dan masukan dalam waktu pembelajaran. Nah, tadi terdapat isi dari artikel tugas proyek ini. Kemudian adalah daftar pustaka dari pembuatan tugas proyek ini. Serta yang selanjutnya adalah riwayat hidup saya. Yang pertama, nama lengkap, Muhammad Manakim, tempat tanggal lahir, Sampang 8 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Mangga, Gang Leci, Sidoarjo,
Bogar, Bani, Pasuruan, serta hobi yaitu bermain sepak bola. Sekian video presentasi saya tentang tugas proyek yang selama ini saya rancang. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.